Nyawanya serep bang. Nyawanya serep ya. Cadangan Nah, nyawanya sekarang kita ini masih serahkan ada berapa lagi masih cadangan hidup lagi, nyawa? nggak tahu. Ya diterima aja. Nyawanya angke gang Elmat. Iya. Die hard iki. Nah, disyukuri aja lah sama Tuhan, dijalani, dinikmati. Serangan jantung ini kan termasuk istilahnya silent killer ya bang. Pembunuh diam-diam dan Nomor satu di dunia. nomor satu di dunia, dimana banyak sekali tidak terelakkan. Ini artinya serangan yang fatal biasanya, kans untuk kematiannya di atas. Tinggi. Tapi kan kadang itu kan diselamatkan Tuhan, karena saya hari Selasa itu kan harus berangkat ke Jakarta. Ya. Hari Rabu ada gelar perkara, dan saya biasanya kalau berangkat kan naik mobil. Hmm. Bisa saja kalau saya tidak kena serangan jantung, naik mobil malah kecelakaan meninggal. Oh nggak naik pesawat bang atau kereta api gitu? Sementara daripada di swab itu saya lebih pilih naik oke. mobil aman. Jadi bisa saja kan diselamatkan Tuhan. Atau daripada nanti 2 minggu kemudian saya kena serangan yang hanya sendiri, tidak ada orang. Ya diselamatkan sekarang dulu kan, dikasih obat dulu, dikasih tahu. Ya. Supaya pasang ring dan lain sebagainya. Ya diterima aja. Dijalani, namanya dikasih Tuhan seperti itu, mau gimana lagi. Karena saya dulu waktu kecil pernah kena malaria tropika. Oh. Kemudian sudah Step tinggi ya, meninggal. Sudah meninggal. Oh. Sudah meninggal, sudah dimasukkan dalam peti, kemudian hidup. Kalau orang bilang mati suri ya. Oke. Itu kelas 3 SD kalau saya tidak salah. Kemudian 2007 saya pernah kecelakaan pesawat juga, masih lolos juga, masih hidup juga. Nyawanya serep bang. Nyawanya serep ya. Cadangan Nah, sekarang nyawanya kita ini serahkan. masih ada berapa lagi Masih cadangan hidup lagi, nyawa? nggak Bang? tahu. Ya diterima aja. Nyawanya angke gang Elmat. Iya. Die hard iki. Nah, disyukuri aja lah sama Tuhan, dijalani, dinikmati. Apa? Ya itu yang Yang menarik mendoakan itu mungkin justru mengikuti. Nah, terima kasih ya buat semua sahabat Rumah Pancasila dari hati yang paling dalam itu kan semuanya memberikan doa yang terbaik buat saya. Banyak yang tidak mengenal saya dan saya juga tidak mengenal mereka. Tapi ketulusan mereka untuk memberikan doa itu membuat Tuhan itu tergugah dan terenyuh gitu loh. Ya. Kamu hidup lagi Yosef, nah, hidup lagi kan. Dinikmatilah. Ya. Artinya memang kemarin itu informasi saya dapat dari postingan Instagram Rumah Pancasila, doa untuk Bang Yosef, dan lihat Abang sudah begitu tersengal-sengal, payah dengan nafasnya, namun masih ada semangat. Pokoknya hari Selasa saya pasti akan ke Jakarta. Menumbuhkan keyakinan seperti itu bagaimana Bang? Ya, karena saya lihat, saya orang yang bisa tahu diberi karunia Tuhan ya. Lihat wajah itu saya bisa tahu orang ini mau meninggal atau enggak. Oh, oke. Jadi minta tolong teman-teman ini, saya suruh foto wajah saya, terus difoto pakai kamera, terus saya lihat gini. Ah ini belum mau mati ini. Jadi saya yakin. Jesuwe iki. Masih ada. Kalau itu melihatnya masih ada kesempatan untuk bertobat atau gimana Bang? Hidup itu sebenarnya bukan masalah pertobatan, karena Tuhan itu membutuhkan orang baik dan orang buruk di bumi. Kalau tidak ada orang buruk, maka pasti tidak ada Tuhan. Oke. Orang buruk itu dibutuhkan, sangat Kalau dibutuhkan. tidak ada buruk, tidak ada Tuhan. Betul. Masih belum ketangkep nih Bang. Belum ketangkap karena begini, kalau semua orang sudah baik, terus ngapain kita beragama, ngapain kita bertuhan? Semuanya udah jadi malaikat toh. Maka harus ada orang-orang yang menjadi buruk, menjadi tidak taat, menjadi merusak kehidupan, sehingga orang-orang yang lain berusaha untuk mempertahankan kehidupan. Karena suatu saat ketika semua kehidupan ini sudah menjadi baik, disitulah letaknya surga itu.
Dan sebenarnya kan setiap saat kita diberi sinyal-sinyal dalam kehidupan, termasuk menuju ke serangan jantung ini kan pasti sudah ada sinyal-sinyalnya ke Ya kalau serangan jantung ya namanya sakit dibuat sendiri. Saya jarang istirahat, banyak ngerokok, sudah badan capek masih olahraga, Oh, oke. pikiran banyak, dibuat stres sendiri ya pasti serangan jantung lah. Jadi tidak kemudian masalah orang berbuat salah atau tidak baru sakit. Orang yang tidak pernah buat salah banyak yang mati muda. Betul. Ya dah. Awet muda akhirnya Bang. Iya. Karena mati di usia muda Justru ya. orang-orang yang jahat kan umurnya panjang karena diperlukan bumi. Itu filosofinya filosofi bambu kayaknya Bang. Iya, bisa yang jadi. lurus diambil duluan, Ya. yang bengkok-bengkok udah Dibiarin nanti aja lah Nah, gitu. sampai mati sendiri dia. Serem loh Bang, mengalami fase itu di mana lolos dari kematian ini yang dirasakan Bang Yosep ini kan udah nyaris banget gitu. Saya hanya merasakan jantungnya itu kadang berhenti terus dipompa waktu anfal pertama itu. Kemudian sama masuk di ruang operasi mau dipasang ring itu. Karena rasa ketakutan juga ya sempat anfal terus dia naik sendiri lagi. Ya tapi mau gimana lagi? Ya diterima aja, dijalani lah. Wong semuanya ditentukan Tuhan, ngapain ya? Mikir pusing kan malah repot ya Mas. Cuman mungkin teman-teman dari Rumpan Band ini kan belum pernah merasakan fase itu ya. Oh, udah pernah? Sudah pernah? Nyaris mati gitu? Nyaris sih, cuman merasakan sesak itu yang malah jam 12 malam. Habis nyanyi, Pak. Habis nyanyi jam 12 malam, sesek gitu? Habis nyanyi, sampai di rumah posisi tidur, duduk, setengah duduk itu sudah nggak nyaman. Ben ya? Posisi sudah nggak nyaman. Jadi Nyanyi. mau tidur juga nggak nyaman, mau duduk juga nggak nyaman, setengah tidur pun nggak nyaman. Sudah ada datang malaikat-malaikat gitu? Belum? Jadi kerasa banget. Jadi, Oke. Apa nih kerasa banget. Oke, sahabat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, ini memang sedikit sensitif membicarakan masalah kematian. Artinya sakit dan kesembuhan adalah sebuah karunia. Namun kita mesti jeda dulu karena ada satu lagu spesial dari teman-teman Rumpan Band yang akan dihadirkan. Kesembuhan milik manusia. Ini Rumpan Band. Semua masih sama, angin menarikan daun-daun, awan hiasi langit, matahari tersenyum, biaskan semangat kesembuhan. Gadis kecil bernyanyi, menarikan semua burung-burung. Mereka lengkingkan doa, membuka pintu surga agar tangan Tuhan